pijatan ya, jangan lupa. Ada sini ya, bibinya nggak muat. Oke, untuk sebelum kita memulai pijatan, tentunya kita tahu walaupun dia bayi yang belum bisa merespon ya tidak atau menolak gitu ya, tetapi kita tetap harus menghormati tubuh bayi itu karena dia memiliki hak yang sama gitu ya. Sebagai seseorang yang akan kita sentuh, dia punya hak untuk diberi tahu. Harus ada komunikasi. Jangan sampai kita menganggap bayi itu ya makhluk kecil yang nggak bisa merespon apa-apa, nggak boleh. Tetap harus ada komunikasi. Jadi tetap harus minta izin ke bayinya ya. Kalau misalnya udah ada nama, silakan panggil namanya. Kalau misalnya nggak ada, boleh panggil dedek dulu gitu ya. Jadi minta izinnya gini, sambil tangannya, biasanya kan kalau respon anak itu kan kadang suka melihat yang motorik halus itu lebih responsif gitu ya. Jadi sambil minta izin, stimulasi selain untuk menghargai tubuh si bayi, bahwasanya kita akan melakukan pijatan, diharapkan dengan meminta izin itu juga bayinya akan menerima gerakan-gerakan yang akan kita lakukan dan bayinya juga merasa nyaman. Kalau kita ujung-ujungnya gitu ya langsung geras terus gitu ya pijatan itu, malah nanti bakal jadi rewel, mungkin bayinya juga merasa tidak dihargai dan pasti akan tidak nyaman untuk dilakukan pijatannya ya. Jadi kita mulai, sebelumnya kita minta izin dan pasti ada orang tua ya, orang tua di samping bayinya atau di samping kita, sambil kita juga bisa mengajari. Karena memang pijatan bayi ini khususnya sih memang sering dilakukan adalah oleh ibunya, karena tahu bahwa pijatan itu bisa meningkatkan ikatan atau bonding antara ibu dan juga anak. Kemudian juga bisa sambil rekreasi bermain gitu ya, dan juga ibu stimulus pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Ya, kita minta izin dulu sambil bisa komunikasinya dengan baik. Sambil senyum, jangan lupa ya, walaupun dia baik kita tetap harus senyum ya. Minta izin. Halo Dede Baim, sekarang kita mau pijit dulu ya gitu ya, sambil dirangsang. Mungkin kalau ada gerakan gini, mata bayi akan mengikuti gitu ya harapannya. Setelah izin kayak gitu, kemudian pastikan kondisi bayinya saat kita melakukan pijatan dalam keadaan sehat. Pertama, kalau ada timbangannya yang kita bawa, boleh kita timbang dulu ya. Timbang dulu berat badannya. Oke, ternyata berat badannya sudah 4 kilo. Setelah ditimbang, pastikan suhu tubuh. Suhu tubuh bayi harus dicek dulu. Suhu tubuh normal karena syarat untuk bisa dilakukan pijat pada bayi adalah kondisi bayinya tidak demam, tidak ada penyakit ya, dan kondisinya sedang kalau bisa dilakukan di jam-jamnya main, itu bukan lagi jamnya lapar maupun lagi jamnya ngantuk. Dan yang tahu siapa jamnya main? Ibunya. Ya. Setelah itu sudah dipastikan kondisinya baik, stabil, jangan lupa cuci tangan buat di air mengalir. Kalau misalnya tidak tersedia, misalnya jauh gitu ya, bisa, yang penting siapkan tisu basah yang hipoalergi gitu ya. Bersihkan dua tangannya. Baby oil ini mana? Gak mau pijat. Iya, baby oil ya, harus pakai baby oil. Aduh, nyesek. Cut dulu tuh. Ya pasti perhiasan jangan sampai dipakai, karena kita mau menyentuh bagian badan bayi yang masih sensitif, khawatirnya kena aksesoris atau mungkin yang tajam-tajamnya gitu ya di area cincinnya atau gelangnya, khawatirnya terkena nanti terluka. Jadi harus dilepaskan. Kita tidak menggunakan apapun perhiasan. Ya sudah, tadi dari atas dulu sudah dihangatkan dari atas. Ya semuanya. Kemudian kaki, dileskan dulu kakinya ya sayang. Kalau udah, baru mulai pijatan dari apa dulu? Sebelum telapak biasanya yang Indian. Jadi ada Indian, ada Swedian. Indian itu dari pangkal ke pergelangan kaki. Kalau misalnya Swedian kebalikan, dari pergelangan kaki ke pangkal. Indian biasanya dilakukan di awal,
Kalau Swedian di akhir untuk penutupnya, biasa sebelum penutupan. Ya. Jadi lakukan dulu Indian style dari pangkal ke pergelangan kaki. Bebas hitungannya, mau 5 kali, mau 3 kali bebas, senyamannya baik. 1, 2, 3, 4, 5. Pergantian tangan kiri dan juga kanan. Setelah itu lakukan putar peras, putar peras, putar peras, putar peras. Dari pangkal ke ujung. Putar peras, putar peras, putar peras. Bebas berapapun senyaman. Kalau udah selesai 2 gerakan itu, langsung ke telapak. Nah, di telapak kita pijatnya dari pangkal tumit ke arah jari. Oke, pijatan lembut tapi jangan sampai membuat geli ya. Jadi pijatnya juga gimana sih, kalau geli mah kayak yang ragu gitu ya. Nah, kita jangan sampai melakukan pijatan itu membuat bayinya geli, tapi harus gentle. Dan artian ada tekanan tapi lembut ya. Kan di searah ya. Seluruh telapak kaki bayi dilakukan pijatan searah dari tumit ke ujung jari. Oke, selesai. Terserah berapapun, mau 5 boleh. Kemudian lakukan tekan titik. Awalnya tadi gini ya. Nah, kemudian tekan titik itu tekan titik. Semua area permukaan telapak kaki harus ditekan. Pinggir, tengah, semuanya ditekan. Bebas berapa kali ya. Jadi di telapak ada 2 ya, pusat kemudian di titik tekan. Oke, setelah selesai dari 2 titik tadi, 2 pergerakan pijatan tadi, kemudian ke jari-jari. Jari-jarinya seperti dipelintir. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari pelik manis tanpa cincin, kelingking paling kecil. Ini namanya bayi mah kita perlu ya, perlu nyanyian, perlu nada, gitu, biar merilekskan suasana dan juga membuat bayinya tidak stres gitu ya. Kita tekan-tekan, kita jadi membuat bayi semakin rileks juga. Gitu. Setelah ke jari, kemudian ke punggung kaki. Dipijitnya dari arah ujung-ujung jari ke pergelangan. Oke, ya, pijat dari punggung kakinya searah ke arah pergelangan kaki. Semua areanya dipijat. Setelah selesai di punggung, kemudian ke pergelangan. Pergelangannya bisa gini ke arah mata kaki, ya, atau bisa membentuk huruf kayak apa 0 gitu ya, diputar. Yang diputar bukan kakinya, tangan kita. Putar. Oke, setelah selesai, kemudian lakukan apa terakhir? Swedian. Dari arah pangkal ke arah pergelangan ke arah pangkal. Swedian. Kalau dari pergelangan ke pangkal Swedian. Jadi pergantiannya kiri kanan tetap harus sambil dipegang dulu pergelangan kakinya baru dipijat. Setelah itu lakukan yang terakhir, gulung gitu ya, dari bawah diputar. Tangan kitanya yang diputar, bukan kakinya yang diputar ya. Ke arah memutar. Oke, selesai dari kaki sebelah kanan. Boleh pindah sebelah kiri. Nah, tadi lupa Ibu, di yang telapak kaki sebenarnya ada satu lagi gerakan, itu membentuk huruf C. Jadi gini,
yang jempolnya ke tumit, yang jari telunjuknya di bawah jari-jari kaki. Jadi ditekan, ininya ditepuk. Tuh 2, 3, 4, 5. Terus huruf C kecil. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi yang telapak itu ada 3 ya. Rusak, titik, kemudian huruf C. Banyak. Kalau nggak salah hitung ibu di kaki aja ada 11 gerakan. Ya, nanti bisa dihitung aja. Oke, selesai di kaki sebelah kanan, lakukan yang sama di kaki sebelah kiri. Ada 11. Ulangi lagi. Mulai dari Indian. Dari bawah ke pergelangan. Kemudian putar peras. Kemudian lanjut ke kaki. Usap dari ujung tumit ke bawah jari. Setelah itu titik di seluruh area permukaan telapak kaki. Setelah itu ibu jempol kita menekan tumit, kemudian jari telunjuk menekan sebanyak 5 kali. C besar. Tuh 2, 3, 4, 5. C kecilnya, tuh C kecil itu berarti di tengah-tengahnya ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Setelah itu baru ke jari. Sama. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis serta cincin, jari kelingking paling kecil. Selesai. Ke ya, dipunggung dari mana dulu tadi? Pokoknya kalau punggung maupun telapak sama dari bawah ke atas gitu ya. Semua areanya dilakukan pijatan. Setelah itu baru ke pergelangan kaki. Boleh dengan begini atau diputar. Setelah itu baru Swedian. Setelah yang terakhir putar. Gulung-gulung. Oke, selesai dari kaki kiri dan juga kaki kanan, kita lanjut ke perut. Seperti biasa, harus komunikasi lagi. Dede, sekarang perutnya yang dipijit ya. Kemudian pijatkan, lakukan pijatan searah dari atas ke bawah. Boleh 5 kali boleh ya. Setelah dari bawah, dari perut aja, kemudian pegang kakinya. Urut dari perut sampai ke kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada yang namanya matahari dan kupu-kupu. Itu di dada. Kalau di perut, usapannya tadi ya, usap dulu. Kemudian yang teknisnya itu ada yang matahari. Tahu matahari adalah bulat? Tahu. Sehingga tangan kirinya itu membentuk lingkaran yang tidak berhenti di perut. Perutnya diputar. Nah, bulannya adalah setengah lingkaran, sehingga bergeraknya itu harus sama. Kalau yang tangan kiri matahari dia tidak berhenti, kalau tangan kanan seperti membentuk bulan. Kalau matahari Seperti gini. matahari Ini bentuknya yang terus ya, muter terus muter. Terus ini besar. Mana ya? Ini perutnya terus-terusan dipijit. Tangan ininya baru ngikutin, nggak bisa sampai sini. Jadi perut ini muter, yang kiri matahari, tangan kanan bulan. Di atasnya, jadi pada saat si matahari dia membentuk sampai ke bawah pinggir kirinya bayi, baru yang kanan muter.
Jadi dia nggak akan jadi gini. Yang ini akan berhenti karena kan sampai sini doang. Jadi dari ujung perut kiri bayi, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Puter, nah gitu. Bulat, pokoknya yang kiri jangan berhenti aja. Yang tangan kiri kita nggak boleh berhenti bulatnya. Kemudian pas lagi di bawah nih, di angka 5 yang tangan kiri, tangan kanan maju ke atas. Jadi pada saat ini dia akan gini. Bisa. Beda lagi sih. Pokoknya yang tangan kiri tidak boleh berhenti. Susah tuh orang cakep banget. Bisa supaya Kan ini. Iya beda banget. Omongan. yang lepas yang kanan. Kalau udah nyampe ke perut kiri, dia lepas. Begitu ya. Nah, kita mulai dari arah kanan ke kiri, mengikuti anatomi usus besar. Karena fungsinya adalah satu untuk melancarkan pencernaannya bayi. Ya, jadi dari kanan putar, baru ini bergerak. Pas ada sini ini yang gerak. Udah dipastiin bisa. Oke, kalau sudah matahari dan bulan, hitungannya bebas. Ya, setelah itu I love you. I love you. Jadi dari perut kiri bayi, kita tahu organ usus besar ada di kiri ya. I 3 kali dari perut atas ke bawah. I 3 kali. Musapnya love, L dari perut atas ke bawah sebelah kiri. Iya, balik ya kiri. Jadi I-nya itu kan di kiri nih. I 3 kali, love dari atas ke kiri juga. Dari atas ke bawah kiri. Benar gitu. Ini kirinya bayi. Love you. Berarti dari ini baru kiri kanan ke kiri. Putar balik. Love you. Jadi jangan sampai I love you itu dari dada. I love you. Salah tempat ya. Itu untuk perut aja. Jadi di perut I love. Love-nya jadi L gitu ya. Jadi jangan dulu digituin. Jadi ada sudut. Love baru sudutnya. Kaki nongkrong. Ya. Sedangkan terakhir adalah di perut seperti memainkan jinjit. Saya menggelitik, tapi bukan menggelitik karena kita ada tekanan. Melewati tengah-tengah pusat. Terusnya dari kanan ke kiri ya, gini ya. Beri jentilnya. Melewati pusat. Nah, sih marah. Dan sudah selesai di area perut, lanjut ke dada. Ada 2 big love dan oke, seperti biasa. Dede sekarang dadanya ya yang akan dilakukan sentuhan pijatan. Lakukan love-nya itu dari ujung pinggiran bawah dada ke atas ke
samping payudaranya ke bawah lagi. Jadi telapak tangan kita itu menyentuh semua area dada. 1, 2, lock, 2. Dari ini. Iya, dari sini. Setelah itu lakukan butterfly-nya baru kukunya. Yang ke kiri, kanan tergantian. Nah, pada saat tangannya itu menyentuh pundak bahu, seperti ini, lakukan gerakan 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nyeri awak ya. Selesai, cuma ada 2 gerakan aja. Lanjut ke tangan, pergerakannya hampir Pegas sama I love you bedanya di tangan di dada Bisa oke. butterfly. Seluruhnya sama. Oke, tangan sama isi dulu. Dede, tangannya dirilekskan ya sayang. Mbak, ini raja, nopal, cuma lagi patah. Dirilekskan dulu tangannya ya sayang. Sudah, baru. Ini pada saat lagi pindah-pindah gerakan, kalau memang dirasa tangan kita sudah tidak sudah kesek gitu ya, minyak lagi, boleh tambahkan lagi. Besok lagi baru dimasukkan. Apa yang pertama? Sangkal ke pergelangan. Sama. Nah, ya. Impian dulu, setelah impian baru diputar peras, putar. Ulang lagi dari pangkal, putar. Oke, selanjutnya ke tangan, telapak tangan dulu. Ya. Oke, telapak tangan sampai kayak tadi ya, kayak telapak kaki. Titik. Dari bawah. Ya. Oke, setelah sudah di telapak, lanjut ke jari ibu jari King jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempel cincin, jari kelingking. ya, selesai dari jari-jari lanjut ke punggungnya dulu ya. Kalau punggung searahnya dari jari ke atas. Oke. Terus semua selesai, sama pergelangan tangannya sama kayak tadi, boleh juga gini. Oke, yang terakhir, sebelum terakhir Swedian. Jadi sebelum mau melakukan pindah tangan, pegang dulu pergelangan tangannya. Masa Pergelangan kakinya. Baru dilakukan senjata. Terakhir, sayang kali. Oke, setelah selesai tangan sebelah kanan lanjut ke tangan kiri. Sama. Udah hafal? Ya. Dulu. Banyak Ini juga kalau misalnya lagi kaku sama ya, boleh rilekskan tangan kirinya ya sayang. Iya. Kemudian putar peras. Putar peras. Setelah itu ke telapak. Lanjut ke Jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tanpa cincin, kelingking paling kecil. kemudian pergelangan. Gede Ustaz nyanyikan lagu jadi. Enggak kan enggak sambil nyanyikan. Pegang atau di putar dulu. Kemudian Gulung.
Swedian. Baru. Gulung gulung. Nah, sekarang bagian yang paling tidak disukai oleh bayi adalah Muka. Kenapa? Karena di area wajah itu area-area yang kaku, ya, sehingga kadang pada saat dilakukan pijatan pada daerah wajah itu bayinya suka nangis atau rewel. Tapi tetap harus minta izin dan diberikan senyaman. Dede, sekarang wajahnya disentuh ya, nggak perlu lagi ditambah minyak. Kalaupun misalnya udah keset nggak perlu ditambah lagi minyak. Jadi mulai pijatan dari dahi dulu, tengah, dari tengah ke samping dahi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di atas alis. 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah hidung. 1 sampai ini bisa seperti smile ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di dagu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gerakannya dahi, atas alis, bawah hidung, dahi. Kemudian di rahang. Di rahang putarnya circle. Ya. Rahangnya putar, setelah itu diputar, tarik ke arah telinga, belakang telinga sampai ke dagu. Jadi diputar, tarik ke belakang telinga sampai ke dagu. Kalau mau diulang boleh dari belakang telinganya aja. Diusap. Usap doang. Sudah selesai di wajahnya ya sayang. Kemudian lanjut ke punggung. Ini posisinya. Oke, lanjut posisikan tengkurap, kepalanya miringkan. Kan nggak mungkin dia gini ya. Miringkan kepalanya. Kemudian ini nggak bisa ya. Semutar. Oke. Punggung sama, minta izin juga. Dede, punggungnya sekarang dipijit ya. Posisi kita seperti ya. Mulai dari atas. Ya. Dari atas ke bawah boleh. Oh, sama badannya. Oke, setelah selesai, pegang tangannya, pegang kakinya, usap dari atas ke bawah. Dan kemudian gerakan circle, meringkap. Bisa pakai 2 jari. Gerakan memutar. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Dari punggung sebelah kiri bayi itu circle. Nah, pada saat sudah menyentuh ke area pantatnya, besar, kiri kanan, baru nyampe ke atas ya. Dan gerakan terakhir adalah seperti menggaruk semuanya. Sambil bilang, Dede, pijatannya sudah selesai ya. Nanti boleh minta lagi. Selesai. Pakaikan kembali bajunya dengan rapi. Ya. Pakaikan baju lagi. Kemudian sebelum nanti disusukan, biarkan dia tenang dulu, rileks dulu kurang lebih 5 sampai 10 menit baru disusukan oleh Nah, pijatan ini bisa dilakukan oleh ibu setiap hari ya, dengan durasi 5 sampai 10 menit. Gerakannya harus lengkap kayak gitu enggak perlu.
sebenarnya boleh ringan-ringan aja, misalnya di kaki cuma di Swedian aja atau Indian aja, Yes. sama di telapak boleh. Nggak ada ketentuan bahwa pijat bayi itu kata Bu Nina harus 11 gerakan. Enggak ya. Jadi boleh semampunya ibu mengingat. Yang penting setiap anggota badan itu ada pijatannya. Oh, ya. Kalau misalnya mau ke terapis ke kita gitu ya, datang ke bidan, boleh dianjurkan seminggu sekali. Kalau ibunya mungkin merasa males atau mungkin nggak bisa, nggak pede melakukan pijatan, boleh datang ke kita seminggu sekali. Karena kalau tiap hari kasihan ibunya ya. Kecuali ya, kalau memang dia orang kaya boleh dilakukan setiap hari juga ya. Dan terapi yang kita lakukan, kalau misalnya kita sebagai terapis, sebagai bidan yang memberikan sentuhan cinta kepada bayi, melakukan pijatan, itu durasinya maksimal 45 menit. Jadi 10 menit kaki, 5 menit kanan, 5 menit kiri gitu ya. Kemudian 5 menit perut,